Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1416. Claire tidak bisa berlama-lama di studio film dan televisi, karena dia harus bekerja. Claire pergi ke kantornya, meninggalkan Charlie dan Liam yang sedang menonton syuting Queen. Setelah iklan difilmkan, staf perusahaan periklanan segera mengambil kembali materi untuk melakukan proses pasca produksi. Charlie dan Liam sekali menemani Queen dan Dorothy ke Shangri-La. Queen adalah bintang top di Tiongkok. Jadwal kerjanya sangat sibuk. Dia juga diundang untuk berpartisipasi dalam gala festival musim semi tahun ini. Dia akan tampil solo. Dia harus buru-buru kembali ke East Cliff untuk persiapan latihan untuk gala festival musim semi. Bintang-bintang yang hadir dalam gala festival musim semi adalah bintang-bintang top di Cina. Karena gala festival musim semi sangat diminati, banyak bintang besar berusaha bisa hadir dan tampil. Untuk dapat menghadiri gala festival musim semi, banyak bintang besar bahkan bersedia memainkan peran kecil yang tidak mencolok. Beberapa penyanyi, untuk dapat menghadiri gala festival musim semi, tidak ragu menyanyikan sebuah lagu bersama dengan beberapa artis lain. Alasan depresiasi diri seperti itu adalah karena gala festival musim semi sangat populer. Faktanya, di gala festival musim semi, ada terlalu sedikit orang yang bisa menyanyikan lagunya sendiri. Mereka yang bisa mendapatkan kesepakatan khusus umumnya adalah bintang yang benar-benar kelas atas. Saat Faye Wong memutuskan kembali, dia tampil solo di acara gala dengan menyanyikan lagu legend yang di-cover. Setelah dia menyanyikan lagu ini di acara tersebut, lagu itu langsung populer di seluruh negeri dalam satu malam. Itu menjadi momentum bagus bagi Faye Wong untuk comeback dan menghasilkan uang. Begitu besar pengaruh gala festival musim semi, dan Queen, sebagai bintang film dan televisi yang lebih fokus pada pembuatan film, dapat tampil solo di gala festival musim semi. Dia mendapat tindakan yang sangat istimewa. Penggemarnya di seluruh negeri juga menunggu-nunggu tampil di gala tersebut. Tapi Queen sendiri enggan meninggalkan Aurus Hill begitu cepat. Di Aurus Hill dia akhirnya bertemu dengan Charlie yang telah dia cari selama lebih dari 10 tahun. Tentu saja, dia berharap bisa tinggal bersama beberapa hari lagi. Namun, karena gala festival musim semi adalah pesta yang sangat diperhatikan oleh orang-orang di seluruh negeri, Queen tidak berani membayangkannya. Dia memutuskan untuk terbang kembali besok pagi, dan kemudian fokus untuk mempersiapkan diri berlatih untuk tampil di gala tersebut. Di meja makan, Queen bertanya lagi pada Charlie, "Kak Charlie, aku akan berangkat besok. Aku tidak bisa tinggal lama-lama. Apakah kamu yakin akan datang ke East Cliff minggu depan menemuiku dan ayahku?" "Ya," Charlie mengangguk dan berjanji dengan serius. "Setelah saya menyelesaikan bisnisnya, saya pasti akan berangkat minggu depan." Queen tersenyum bahagia dan berkata, "Kalau begitu aku akan kembali besok dan menunggumu di East Cliff." Charlie tersenyum. "Kalau begitu mari kita bertemu di East Cliff." "Kak Charlie, bisakah kamu mengantarku ke bandara besok?" "Bisa." "Kalau begitu sudah beres. Semifinal kompetisi Sanda Mahasiswa Internasional juga dimulai besok. Aurora akan menghadapi pemain Australia dalam pertandingan tersebut. Sedangkan Nanako akan menghadapi pemain Amerika. Jika Aurora menang, dia akan bertemu dengan pemenang semifinal lainnya di final." Charlie sangat percaya pada Aurora. Dengan kekuatan saat ini, dia yakin Aurora akan dapat memenangkan gelar juara. Namun, Charlie juga berharap Nanako bisa mengalahkan pemain Amerika itu di pertandingan besok. Dan kemudian bersaing dengan Aurora untuk memperebutkan juara di final. Nyatanya, kompetisi ini tidak adil bagi Nanako. Sebelumnya, dia pasti bisa memenangkan kompetisi ini. Namun Charlie membantu Aurora meningkatkan kebugaran fisiknya dengan menggunakan energi spiritual dan obat ajaib. Dan Aurora seolah-olah dilahirkan kembali sekaligus, yang setara dengan menyingkirkan Nanako dari juara. Karena kesannya terhadap Nanako tidak buruk, Charlie berharap Nanako bisa meraih medali perak. Lagi pula, gadis Jepang ini sangat berolahraga dengan seni bela diri, dan latihannya juga sangat keras.
Dia telah berlatih keras sejak dia masih sangat muda. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkan kejuaraan, setidaknya dia akan menjadi runner-up. Bab 1417. Keesokan harinya, pesawat Queen lepas landas pada pukul 8.30 pagi. Sedangkan pertandingan semifinal Sanda dimulai pukul 10 pagi. Charlie berencana mengantar Queen terlebih dahulu, lalu pergi ke gym untuk menonton pertandingan Aurora. Pagi sekali, Charlie menghampiri ayah mertuanya Jacob dan berkata kepadanya, "Ayah, apa kamu menggunakan mobil di pagi hari? Jika tidak memakainya, saya akan membawanya. Saya punya kerjaan hari ini." Jacob tersenyum dan berkata, "Saya akan menampilkan asosiasi lukisan dan kaligrafi kami di pagi hari untuk memberikan kuliah tentang penilaian barang antik dan budaya di universitas untuk orang tua." Mengatakan itu, Jacob menatap Charlie yang menunjukkan kamu tahu. Charlie langsung sadar, ayah mertuanya pasti akan bertemu Matilda. Dan ibu mertuanya belum mengetahui kehadiran Matilda. Jadi ayah mertuanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertemu Matilda sesering mungkin. Kali ini dia pergi untuk memberikan kuliah di universitas untuk para lansia. Tak perlu dikatakan, dia bisa menebak bahwa Jacob pasti menemui Matilda. Pada saat ini, Elaine baru saja berjalan ke bawah. Mendengar ini, dia mencibir dengan hinaan. Kaligrafi dan sekolah lukis macam apa yang ada sepanjang hari? Apa-apaan itu? Jacob berkata dengan marah. "Kamu tahu kan, saya adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi sekarang." Tuan Bei mengatakan, dia akan merekomendasikan saya untuk menjadi wakil presiden asosiasi. Pada saat itu, saya akan menjadi tokoh penting di lingkaran barang antik dan budaya Aurus Hill. Elaine merasa dingin. Kamu terlalu banyak bicara kosong. Kamu lebih menghasilkan uang baik untuk keluarga. Sebelum bergabung dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan, dulu kamu bisa mendapatkan uang dari jual beli barang antik. Setelah bergabung dengan asosiasi itu saya tidak pernah mendengar lagi kamu menghasilkan uang dari barang antik. Atau kamu menyembunyikan uang di belakangku. Jacob berkata dengan marah. Elaine, jangan lupa, kita berpisah sekarang. Setelah kamu kehilangan semua uang, kami sepakat dengan saya yang mengelola uang keluarga. Jadi kamu tidak perlu uang sama sekali dan tidak perlu memikirkan urusanku. Elaine mengomel dan berkata, "Oke, Jacob, kamu hebat sekarang, kan? Kamu sudah benar-benar berpikir bisa pisah dariku. Jadi aku tidak ada lagi kamu. Percaya atau tidak, aku akan pergi ke asosiasimu itu dan membuat janji besar denganmu di depan semua orang. Saya ingin melihat, apa kamu masih memiliki wajah dan bisa terus bertahan di asosiasi itu." Elaine tidak dapat menahan amarahnya dan melanjutkan ucapannya. "Aku tidak pergi sekali saja. Itu tidak cukup. Saya akan memberi paket bulanan. Aku akan pergi ke asosiasi untuk mengganggumu 20 atau 30 kali sebulan sampai aku puas." Jacob tiba-tiba takut. Dia tahu temperamen Elaine. Jika dia berkata demikian, dia pasti akan melakukannya. Saat ini dia mendapatkan posisi bagus di asosiasi lukisan dan kaligrafi. Dan melalui asosiasi ini dia memiliki lebih banyak kesempatan bertemu Matilda. Jangan sampai Elaine mengganggunya. Dia adalah tikus yang memiliki temperamen yang sangat pemarah. Saat ini dia telah kehilangan 2 gigi depannya. Dan dia tampaknya semakin keras kepala. Dia tidak bisa membiarkan pergi ke asosiasi lukisan dan kaligrafi dan membuatnya malu. Selain itu, jika dia datang ke asosiasi lukisan dan kaligrafi, lalu mengetahui Matilda telah kembali ke Tiongkok dan dia sering berhubungan dengan Matilda, dia pasti akan membuat asosiasi di asosiasi dan universitas lansia. Bab 1418. Jadi, dia buru-buru mengakui kepengecutannya dan berkata kepada Elaine, "Kamu jangan selalu menyelesaikan semua masalah dengan kutipannya, oke?" Elaine berkata dengan dingin, "Kamu sudah mengatakan, kamu bertanggung jawab atas keuangan keluarga ini, dan aku tidak punya hak mengendalikan uang itu. Kalau aku tidak membuat janji, apa yang bisa aku gunakan untuk menetapkan posisiku di keluarga ini?" Jacob dengan sukarela menyerah dan berkata, "Saya mengatakan sesuatu yang salah. Kamu bisa mengurus keuangan keluarga. Apa kamu puas?" Elaine berkata dengan bangga. "Karena kamu mengatakan saya memenuhi syarat mengelola.
Saya akan menggunakan kualifikasi dan kekuatan saya sekarang. Jacob, katakan yang sebenarnya. Berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang? Kamu menghasilkan uang dari jual beli barang antik. Apa kamu diam-diam menyimpan uang itu? Jacob berkata dengan wajah sedih. Saya tidak menghasilkan uang. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak punya uang sekarang. Dan asosiasi lukisan dan kaligrafi tidak dapat menghasilkan uang sama sekali. Dulu saya bisa mendapat uang dari barang antik, tapi sekarang saya belum punya kesempatan bagus lagi. Saya baru-baru ini beberapa menerima lukisan dan kaligrafi murah. Itu pun saya tidak bisa menjualnya kembali. Jacob menghela napas dan berkata lagi dengan menyesal. Saya tidak tahu kemana Zakari pergi. Saya dulu bisa memberitahukan. Dan dia selalu dapat membantu saya menjual barang dengan harga yang bagus. Tapi sekarang saya tidak bisa menginstal. Dia seperti menguap dari dunia ini. Ketika Charlie mendengar ini, dia merasa geli. Untuk menyenangkan dirinya, Zakari menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan beberapa potong sampah dari ayah mertuanya. Jika dia terus meladeni ayah mertuanya seperti ini, ratusan juta kekayaan keluarga tidak akan cukup untuk ayah mertuanya. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk menghindari mertuanya. Jika lelaki tua itu ingin menginstalnya sekarang, itu pasti sulit pergi ke langit. Elaine tidak percaya padanya dan berkata dengan dingin, "Ayo, buka mobile banking, Alipay, dan dompet WeChat-mu, dan biarkan aku melihat saldonya." Jacob berkata dengan marah, "Mengapa kamu masih ingin memeriksa rekeningku? Waktu kamu menghabiskan seluruh uang tabungan keluarga, aku memintamu untuk menunjukkan saldo. Tapi kamu tidak mau menunjukkannya padaku. Kenapa kamu memaksaku sekarang?" Elaine berkata dengan marah. "Oke, kamu tidak mau menunjukkan saldo, kan? Kalau begitu, aku akan pergi ke asosiasi lukisan dan kaligrafimu untuk membuat sketsa di sana. Aku, Elaine, pasti akan melakukan apa yang aku katakan." Jacob ketakutan dan buru-buru berkata, "Baiklah. Baiklah, aku akan menunjukkannya padamu." Setelah berbicara, dia membuka rekening bank, akun Alipay, dan akun dompet WeChat satu per satu, dan menunjukkannya kepada Elaine. Setelah Elaine membacanya, dia tiba-tiba kecewa. "Jacob, apa yang kamu lakukan? Rekening bank, Alipay, dan WeChat hanya mengumpulkan 10.000 yuan. Kamu, seorang pria berusia 50-an yang sangat miskin. Apa kamu tidak malu?" Wajah Jacob menjadi merah. Dia berkata dengan marah, "Kamu berani membahas ini? Kamu menghabiskan semua tabungan keluarga. Jika tidak habis, saya tidak akan miskin seperti ini." Ekspresi Elaine menunjukkan sedikit rasa malu. Tetapi dia segera menjadi keras lagi. "Kewajiban laki-lakimu keluar rumah mencari uang. Karena kamu tidak punya uang di rumah, kamu harus keluar dan mencari cara untuk menghasilkan uang. Asosiasi kaligrafi dan lukisan itu menyebalkan dan tidak berguna. Mengapa kamu tidak bekerja di restoran dan menyajikan piring orang lain? Kamu bisa mendapatkan 2 atau 3.000 dalam waktu kurang dari sebulan." Jacob berkata dengan marah, "Elaine, saya Direktur Eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Aurus Hill. Kamu menyuruhku yang menghasilkan ini untuk melayani orang di restoran. Apa hebatnya direktur eksekutif sialan jika kamu tidak bisa menghasilkan uang? Itu hanya omong kosong." Elaine meraung marah. "Sudah ku bilang. Saat kakiku sudah pulih dan gigiku sudah diperbaiki, aku harus keluar setiap hari bertemu dengan teman, bermain kartu, ke salon, makan, bernyanyi. Semua itu membutuhkan uang. Kamu bisa menghasilkan uang untuk saya. Jika tidak, aku akan mengganggumu setiap hari." Bab 1419. Kamu. Mata Jacob merah karena marah. Dia sama sekali tidak bisa mencegah metode kejam Elaine. Oleh karena itu, di dalam hati, ada perasaan bahwa seorang sarjana tidak akan masuk akal saat bertemu dengan seorang prajurit. Charlie berkata saat ini, "Cukup, kalian berdua harus berhenti berdebat pagi ini." Ketika Elaine melihat Charlie berbicara, dia langsung lemas. Jika Charlie berani menyela saat dia memarahi Jacob sebelumnya, dia akan langsung menunjuk hidung Charlie dan memarahinya. Tapi sekarang dia tidak seperti dulu lagi. Feng Shui telah berubah. Sekarang dia tidak punya uang di rumah.
Dan Charlie yang memiliki villa ini. Jadi Charlie yang paling berkuasa di rumah ini. Agar tidak diusir oleh Charlie, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Charlie dan tidak membuat Charlie marah. Jadi, dia menatap Jacob dengan kejam. Dan berkata dengan marah, "Jika bukan karena menantu yang baik ini berbicara padamu, aku pasti tidak akan menyelesaikanmu hari ini. Demi menantu yang baik, aku mengampunimu sekali ini." Mengatakan itu, dia menatap Charlie sambil tersenyum dan bertanya, "Menantu yang baik, apakah kamu ingin ibumu memasakkanmu sarapan?" Charlie bertanya kepadanya, "Kamu bisa memasak?" Elaine buru-buru berkata, "Pikir dulu sebelum bicara. Sebelum kamu memasuki rumah kami, saya yang memasak di rumah. Sekarang, saya akan membawakan kamu mie rebus tomat yang saya kuasai. Dan saya akan memetik tomat segar dari kebun sayur kita." Sejak terakhir kali Charlie membuat kebun sayur di rumah, dia juga membuat seluruh kebun sayur dilindungi dengan rumah kaca berlapis ganda. Selain itu, peralatan pemanas dipasang di dalam rumah kaca itu, sehingga saat musim dingin, kebun sayur akan tetap hangat seperti musim semi. Efek ini jauh lebih baik daripada rumah kaca sayuran asli. Buah dan sayuran akan tumbuh dengan sangat baik. Charlie dan Claire telah menikah selama hampir 4 tahun. Dan dia belum pernah makan makanan yang dibuat oleh ibu mertuanya. Ketika dia melihat ibu mertuanya dengan sukarela membuat mie tomat, dia juga sangat senang. Dia mengangguk dan berkata, "Karena ibu akan memasak, maka saya tidak akan ikut campur. Tapi saya harus keluar pagi ini. Saya tidak mau terlambat." Elaine tersenyum. "Kamu tidak perlu khawatir. Ibu akan memasaknya sekarang. Dan akan selesai dalam 20 menit paling lama." Elaine segera menuju kebun sayur untuk memetik tomat. Setelah memetik tomat, Elaine menggerakkan ke dapur dan mulai memasak. Setelah Claire selesai mencuci, dia turun dan melihat ibunya sedang memasak di dapur. Dia tercengang. Selama beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah melihat ibunya pergi ke dapur lagi. Hari ini benar-benar pertama sejak dia menikahi Charlie. Bab 1420. Jadi, dia bertanya kepada Charlie dengan suara rendah, "Apa yang terjadi pada ibu? Mengapa dia memasak?" Charlie tersenyum dan berkata, "Ibu bilang dia ingin aku mencoba masakannya. Dia bilang ingin membuat mie rebus dengan tomat." Claire berkata dengan emosi, Ibuku benar-benar berinisiatif untuk memasak. Ini benar-benar matahari yang terbit dari barat. Sepertinya dia sudah tahu jalan kembali setelah tersesat." Apa yang dipikirkan Charlie saat ini bukanlah tersesat dan tahu jalan kembali. Ada pepatah lama, "Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu akan menjadi pencuri." Jadi dia menduga bahwa ibu mertuanya, Elaine, pasti mengharapkan sesuatu dari dirinya. Dengan karakternya, mustahil dia mau berinisiatif memasak. Benar saja. Ketika sampai di meja makan, Elaine secara pribadi menyajikan mie kepada Charlie. Dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Menantu yang baik, ada yang ingin saya tanyakan. Saya ingin tahu apakah kamu setuju." Charlie berkata, "Bu, katakan saja apapun yang ingin kamu tanyakan. Jika masuk akal dan saya mampu, saya tidak akan menolak." Elaine segera tersenyum penuh perhatian dan berkata, "Seperti itulah menantu yang baik. Ibu mengetahui baru-baru ini, wajahku sepertinya sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Dan semakin banyak kerutan di wajah dan di sudut mata. Saya benar-benar semakin tua." Dia mengamati Charlie sambil tersenyum. Ibu baru-baru ini mendengar ada kosmetik anti penuaan yang terbuat dari kaviar berkualitas tinggi di luar negeri. Efek anti penuaannya sangat bagus. Banyak bintang terkenal menggunakan kosmetik itu untuk mencegah penuaan. Ibu ingin memohon, kamu membelikan satu set untuk ibu. Ketika Claire mendengar ini, dia berseru dan berseru, "Bu, kosmetik yang kamu katakan itu harganya ratusan ribu. Kamu tahu kondisi keuangan keluarga kita. Kamu meminta Charlie membelikan kosmetik yang sangat mahal. Saya sudah membelikan Anda sebelumnya. Bukankah Estée Lauder seharga ribuan yuan itu sudah cukup untukmu?" Elaine berseru, "Jangan sebut Estée Lauder yang kamu beri. Saya curiga kerutan saya ini karena kosmetik itu." Claire marah. "Tak, Estée Lauder sudah bagus. Saya sering menggunakannya. Koap ibu lihat di kamar mandi kami. Lihat apa yang saya gunakan."
Semuanya adalah merek domestik dan merek impor umum, seperti Estée Lauder yang harganya murah. Saya tidak ingin menggunakan merek besar sama sekali. Elaine bersenandung. Kamu masih muda. Orang muda tidak membutuhkan apa-apa. Tapi aku sudah tua. Jika aku tidak merawatnya, aku akan menjadi wanita pucat. Lihat ayahmu. Dia mulai tidak menyukai sekarang dan ingin berpisah dariku. Dan terus mengatakan ingin menceraikanku. Jika aku tidak memperhatikan tubuhku, dan jika ayahmu meninggalkanku, bagaimana mungkin ada pria yang menginginkanku? Claire terdiam beberapa saat. Dia marah dan merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi pada ibunya. Dia tidak bisa berdebat dengannya. Jadi dia berkata kepada Charlie, "Jangan dengarkan ibuku. Jangan belikan yang dia minta." Elaine tiba-tiba menangis sedih. "Ayahmu tidak baik padaku. Nenekmu bahkan lebih buruk padaku. Aku tidak pernah membayangkan kamu putriku. Juga tidak baik padaku." Claire berseru. "Tapi, bagaimana kamu bisa mengatakan saya tidak baik karena saya tidak membelikan ibu kosmetik seharga ratusan ribu? Ibu keterlaluan." Elaine merintih. "Saya tidak peduli. Saya hanya ingin terlihat lebih muda dan tidak menjadi tua begitu cepat. Saya sudah sangat menderita. Saya benar-benar tidak ingin melihat diri saya semakin jelek." Charlie menamparkan tangan Claire saat ini, dan berkata dengan ringan, "Oke, istriku, jangan marah. Apa yang dikatakan ibu masuk akal. Semua orang menyukai kecantikan, dan ibu pasti memiliki kebutuhan ini juga." Elaine mengangguk lagi, dan berkata, "Menantu laki-laki saya adalah yang terbaik. Dia yang paling memahamiku." Pada saat ini, Charlie melanjutkan, "Kebetulan saya memiliki seorang teman yang berbisnis kosmetik impor. Saya akan bertanya-tanya tentang kosmetik yang ibu minta. Kebetulan dia ingin meminta saya menunjukkan Feng Shui etalase toko barunya. Saya mungkin bisa meminta 2 set kosmetik sebagai bayaran melihat Feng Shui-nya." Ketika Elaine mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, "Benar. Oh menantuku yang baik. Kamu benar-benar menantu terbaik di dunia. Saya akhirnya tahu menantu yang paling bisa diandalkan. Ibu mertua, saudara ipar, suami dan bahkan anak perempuanku. Mereka semua tidak berguna pada saat kritis." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.